berlian. Yang paling mahal emas atau berlian? Berlian. Seandainya ibu pakai gelang atau cincin, kemudian berlian itu jatuh ke dalam suatu jurang atau lubang, dan itu masih terlihat oleh kita. Kira-kira ibu mau mengambilnya atau tidak? Ngambil, dan akan berpikir, bagaimana cara mengambil berlianku? Kenapa mau diambil, Bu? Karena berharga, karena mahal. Terus kita berpikir, bagaimana nih, kelihatan nih berliannya. Kita ambil mungkin kayu, kita ambil sesuatu alat. Yang penting tujuannya yang mahal ini akan diambil. Dan kita berpikir bagaimana caranya, perlu orang atau siapapun untuk mengambil yang berharga ini. Nah, berlian itu adalah Ramadan. Kenapa kita tidak memperlakukan Ramadan dengan istimewa? Karena kita selama ini menganggapnya biasa-biasa, bukan barang berharga. Makanya kita menghadapi Ramadan tidak ada persiapan. Nah, sebelum kita masuk persiapan, judul kita kan Tarhib Ramadan ya. Tarhib itu kalau dari segi bahasa Arab dari rahaba yarhabu tarhiban. Arti tarhib itu jadi tarhiban menjadi sering disebut tarhib. Artinya itu apa tarhib? Upaya seseorang untuk sesuatu yang dia lapang sekali menerimanya. Hatinya lapang, tentram, ya. Kemudian dia berusaha untuk melakukan yang lapang ini, yang tentram ini dengan sekuat tenaga, dengan mengorbankan segala sesuatu, karena dia merasa bergembira, karena tamu yang datang adalah berharga. Nah, kita kembali ke kisah bagaimana para sahabat. Jadi ada kisah. Umi tidak mau menceritakan amalan apa yang dikerjakan, karena Umi yakin kita semua sudah sering dengar ceramah amalan apa yang diutamakan di bulan Ramadan. Yang sekarang kita mau bagaimana menjadikan Ramadan ini berharga, seperti kita kehilangan berlian tadi. Jadi suatu hari di zaman Rasulullah, ibu, ada 2 orang sahabat dari Yaman. Dia ini belum masuk Islam, kemudian datang ke Madinah, ingin mengenal Islam. Singkat cerita, 2 sahabat ini, Bu, dalam hadis memang tidak disebutkan namanya. Sahabat 2 orang ini, Bu, singkat cerita masuk Islam, dan kemudian terus berada di Madinah melakukan aktivitas-aktivitas bersama Rasulullah dan para sahabat. Dan kedua orang ini dikenal oleh para sahabat saking seringnya berdua. Suatu hari 2 orang sahabat ini salah satunya meninggal. Meninggalnya yaitu ketika sedang melakukan jihad perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu temannya sudah meninggal, yaitu syahid jihad, meninggal pada saat jihad membela agama Allah. Yang satu sahabatnya, ibu-ibu, masih panjang umurnya, diberikan 1 tahun. 1 tahun. Nah, tak lama kemudian, 1 tahun setelah kawannya meninggal, yang satu lagi baru meninggal lagi, jarak 1 tahun, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan jihad, mati atau meninggal dalam keadaan yang biasa. Dan 1 tahun jarak dari yang meninggal tadi, ada seorang sahabat bertoha itu bermimpi. Dalam mimpinya sahabat Talha ini melihat suatu tempat yang indah, dan dia yakin mungkin inilah yang namanya surga. Dan di depan surga itu, ibu, banyak yang berdiri siap-siap mau masuk. Dipanggil satu-satu. Dan ketika ada dipanggil satu maju, Talha mengenal salah satu yang dipanggil. Ternyata yang dipanggil adalah sahabat yang dari Yaman tadi, tapi yang dipanggil adalah yang meninggal kemudian, yang bukan dalam keadaan jihad, yang bukan dalam keadaan perang, yang meninggal biasa, masuk ke dalam surga, tempat yang indah tadi. Dan mereka yang kawan tadi lama di sana bersukaria, sangat gembira. Jaraknya lama dari yang temannya yang meninggal syahid tadi. Kemudian tak lama kemudian baru sahabat yang kedua ini dipanggil oleh Allah untuk masuk ke tempat yang surga tadi. Kemudian sahabat Talha terbangun dan merasa bingung. Seharusnya yang harus dipanggil duluan itu siapa, Bu? Karena para jihad itu kan paling tinggi. Harusnya sahabat yang meninggal jihad ini yang dipanggil duluan. Kenapa sahabat yang ini yang dipanggil duluan?
kebingungan Tolha ini diceritakan kepada para sahabat. Kemudian sahabat mengadukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Tolha, apa yang engkau risaukan dengan kejadian yang mimpi yang engkau alami? Ya Rasulullah, diceritakan begini bla 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 bla. Kemudian Rasulullah berkata, bukankah yang meninggal, yang dipanggil di luar itu adalah sahabatnya yang bukan mati dalam keadaan syahid? Iya ya Rasulullah, seharusnya kan yang meninggal yang dipanggil itu adalah yang mati syahid, karena itu yang paling utama. Kenapa yang temannya yang tidak mati syahid yang dipanggil? Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Tolha, bukankah yang sahabatnya yang meninggal terakhir adalah diberikan satu waktu 1 tahun? Benar ya Rasulullah. Bukankah 1 tahun itu dia menemui 1 kali Ramadan? Benar ya Rasulullah. Nah, perhatikan jawaban Rasulullah ini, Bu. Ini untuk kita. 1 tahun Ramadan yang didapati oleh sahabat yang kemudian meninggal, itulah yang mendahulukan dia dipanggil oleh Allah ke surga dibandingkan temannya yang mati syahid. Artinya ibu-ibu, 1 Ramadan itu bisa mengalahkan pahala yang paling tinggi. Betapa mahalnya Ramadan itu kalau kita sia-siakan, ya kan? Jadi alangkah kalau secara hadis itu pahala jihad itu paling tinggi. Ternyata dengan sahabat tadi menemui 1 kali Ramadan membuat dia duluan dipanggil oleh Allah ke surga. Di sini dalam kisah ini menunjukkan bahwa betul-betul Ramadan itu adalah sesuatu yang bisa membantu kita. Karena kita perlu dengan Ramadan. Umi perlu dengan Ramadan. Karena apa? Karena akan membuat dosa-dosa mata kita, dosa-dosa kaki, tangan itu lebur di dalam bulan Ramadan. Umi yakin ibu-ibu tahu semua bahwa keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dilipat gandakan pahala, bulan yang diampuni dosa-dosa. Dalam hadisnya, man shoma Ramadana, apa Bu? Iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang puasa di bulan Ramadan di siang hari dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu artinya apa? Siang dan malam bulan Ramadan penuh dengan ampunan Allah. Jadi itu. Terus ada lagi yang membuat istimewa Ramadan adalah ketika ditimbang amalan kita, ternyata mizannya Allah tidak kuat menahan amalan itu ada 3. Sabar, yang kedua maaf, yang terakhir ibadah di bulan Ramadan. Saking mulianya, mizannya Allah tidak kuat menahan timbangan amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Kita melihat tidak lain mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Tidak usah jauh-jauh. Yang pertama dari bulan Ramadan adalah kita berdoa seperti yang dibagikan. Sudah dapat Ibu? Nah, ini Bu, kita praktekkan ini. Ketika Kementerian Agama mengumumkan bahwa hilal sudah masuk, ya, maghrib, pas kita sudah diresmikan, kita baca doa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Banyak doa yang lain, tapi Umi memilih ini karena agak ringan dan agak mudah. Sudah dibuka Ibu? Bisa kita sama-sama sebentar? Bismillahirrahmanirrahim. Allah